Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 26 Juni berjudul Tidak Diharapkan Untuk Hidup. Ayat intinya diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bersama saya, Pendeta Andre Daimbani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Sir Isaac Newton adalah salah satu ilmuwan terbesar yang pernah hidup. Itu adalah fisika Newton yang paling berkontribusi pada pendaratan manusia di bulan. Lebih dari ilmuwan lain manapun, Newton bertanggung jawab atas peletakan dasar untuk mekanika klasik, optik, dan bahkan matematika. Sebagaimana halnya dengan banyak orang terkenal, beberapa cerita tentang Newton telah berkembang bersama waktu. Misalnya, Voltaire mengatakan bahwa Newton sedang berjalan di antara kebun apel keluarganya ketika dia melihat sebuah apel jatuh dari pohon yang memberi bantuan kepadanya dalam merumuskan teori gravitasi universal. Menurut Newton sendiri, dia sebenarnya sedang menatap keluar jendela di rumahnya ketika dia melihat sebuah apel jatuh dari pohon. Beberapa detail menarik lainnya tentang hidupnya. Ibu Isaac menikah lagi setelah kematian ayahnya, dan dia sangat tidak menyukai ayah tirinya itu, sampai-sampai dia berani mengancamnya saat masih remaja untuk membakar rumah mereka bersama mereka di dalamnya. Ketertarikannya pada sekolah tumbuh akibat konflik dengan pelaku perundungan di sekolah yang selalu mengancam Isaac yang masih muda. Postur tubuhnya yang lebih kecil dari si perundung tidak menghalangi keputusannya untuk melawan dan menang. Dia kemudian bertekad juga untuk mengalahkan para perundung di dunia pendidikan. Isaac kemudian berkuliah, dan karena wabah besar, dia harus kembali ke rumah untuk sementara waktu, sementara sekolah ditutup. Selama periode 2 tahun inilah, dia mengembangkan teorinya tentang kalkulus, optik, dan hukum gravitasi. Di kemudian hari, dia menjadi tertarik pada interpretasi dari Alkitab dan bahkan menulis tentang nubuatan Daniel dan Wahyu. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa saat Isaac masih bayi, dia tidak diharapkan untuk hidup. Dia lahir prematur pada hari Natal tahun 1642. Isaac dinamai menurut nama ayahnya yang meninggal 3 bulan sebelum dia lahir. Karena Isaac sangat kecil, ibunya mengira dia mungkin tidak akan selamat. Ibunya mengatakan bahwa dia sangat kecil, bahkan dapat muat di dalam toples ukuran 1 liter. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak kisah dalam Alkitab tentang bayi yang hampir tidak dapat hidup. Mungkin yang terbesar adalah kehidupan Yesus. Herodes marah ketika para orang-orang bijak dari timur tidak kembali dari mengunjungi bayi Kristus, dan dia kemudian memerintahkan agar semua anak yang berusia kurang dari 2 tahun di Bethlehem untuk dibunuh. Tetapi Tuhan turut campur tangan, dan Yusuf diperingatkan dalam mimpi untuk melarikan diri ke Mesir. Tuhan punya rencana untuk Isaac Newton, dan dia hidup untuk menjadi salah satu ilmuwan yang terbesar, yang takut akan Tuhan
sepanjang masa. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bahwa Engkau memiliki rancangan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari pengalaman seorang Isaac Newton. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat mengambil makna rohani yang penting dari renungan pagi ini yang mengingatkan kami bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan manusia untuk membawa hari depan yang penuh harapan dengan rancangan damai sejahtera yang Engkau siapkan bagi kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.